Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, hari ini hari yang penuh dengan perayaan sebenarnya. Perayaan Sabat, hari kebebasan, hari perhentian, kemudian Minggu Palmarum. Kemudian sebenarnya juga hari penutupan pekabaran Minggu, penutupan pekan pekabaran Injil. Dan bahkan kita sebenarnya dalam keadaan merayakan ulang tahun Gereja Toraja yang ke-77. Jadi 4 peristiwa yang sangat besar yang seharusnya menguasai pikiran, hati kita, dan suasana kita. Karena kita merayakan 4 peristiwa agung yang sangat penting, di mana kita dengan pasti melihat bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadi juru selamat bagi dunia dan khususnya bagi kita yang menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, di tengah perayaan yang begitu banyak itu tadi, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan tema seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwa sungguh Tuhan yang Maha Tinggi membela aku. Aku di sini memang aslinya itu menunjuk kepada Nabi Yesaya dalam bacaan kita tadi di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 49. Tetapi kemudian sesungguhnya bahwa yang Maha Tinggi itu turun dan menjadi nyata lebih konkret lagi dalam tindakan kesengsaraan, penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus Kristus. Itulah sebabnya tadi bacaan kita dari Markus itu sampai pada kematian Yesus, di mana itu hendak mengatakan bahwa apa pertolongan yang telah dilihat oleh Yesaya itu, kalau Yesaya umumnya itu dikatakan kurang lebih 500 tahun sebelum Yesus. Lalu apa yang dilihat oleh Yesaya itu telah menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana juga dikatakan tadi di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, bahwa Anak Allah Yesus Kristus telah turun dan Dia meninggalkan segala kemuliaan dan kehebatannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah di dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Justru telah turun sampai menjadi orang yang sangat rendah dalam pandangan dunia pada umumnya, yaitu sebagai hamba, yang disebut dalam itu mengosongkan dirinya, bahkan sampai kepada kematian, dan kematiannya pun kematian yang sangat hina. Dan itulah cara Allah turun untuk memihak kepada orang yang ada sebenarnya juga seperti kita yang ada di dalam pergumulan yang tiada akhirnya itu. Ia telah turun dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang diselamatkan. Dan karena itu perayaan sebenarnya hari ini adalah perayaan kemenangan Kristus. Ketika Ia masuk dalam Minggu Palmarum itu, Dia masuk ke Yerusalem.
Dia masuk dengan segala kemuliaannya, lalu orang yang lambaikan daun palma sebagai tanda bahwa ada kemenangan dan ada pujian dan kemuliaan. Dan karena itu sebenarnya ini yang akan kita renungkan lebih jauh nanti. Kemenangan Kristus justru di dalam dan dimulai di dalam penderitaan yang amat sangat seperti yang telah kita baca baik dari Yesaya maupun dari Markus tadi. Jadi kita merayakan kemenangan, tetapi kemenangan Yesus itu, dan itu dalam kalimat-kalimat ketika Yesus masuk Yerusalem, Hosiana, Hosiana, datanglah kemuliaan. Dia datang untuk memenangkan kemuliaannya di dunia ini. Tapi caranya, ini apa yang dipakai Yesus masuk ingin mengendarai apa? Keledai. Bukan apa? Bukan kuda gagah, bukan kereta kencana yang melambangkan kemuliaan dunia. Justru di dalam kemuliaan Yesus menuju kemenangannya menggunakan cara yang sangat sederhana dan bahkan cara-cara yang tidak terlalu disukai oleh manusia. Karena jalannya adalah jalan penderitaan. Nah, tapi justru itulah yang disebut sebagai cara Allah memulai pemihakannya kepada manusia itu. Dan karena itu kita akan melihat bagaimana cara seperti itu. Bapak Ibu, kita merenungkan tema apa tadi? Bahwa yang maha tinggi membela aku. Kenapa? Semua yang kita andalkan dan diandalkan oleh dunia sudah tidak dapat lagi menolong manusia. Apa yang paling diandalkan oleh manusia dalam menghadapi hidup ini? Kita lihat hamba tadi, apa yang kurang pada Yesaya dalam Yesaya 50 tadi. Ia orang yang bijak, pengetahuannya dibentuk oleh Allah, pendengarannya, lidahnya, kata-katanya dan pengajarannya untuk dikatakan mengangkat orang-orang yang menderita. Dia justru datang untuk menolong dan mengajarkan orang tentang kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Mulai ayat 7 ke bawah, justru semakin menderita. Jadi memang tidak ada lagi yang bisa diandalkan di dunia ini. Dan ini pentingnya bagi kita. Di tengah dunia yang begitu semarak dengan andalan-andalan yang dibangun oleh kita dan bahkan orang sekitar kita, bahkan masyarakat secara umum, ya kan? Apa andalan? Orang mengandalkan banyak hal, kekuatan, kesehatan, kepintaran, materi, apalagi jabatan dan lain sebagainya. Dan ternyata dalam Yesaya itu tidak dapat lagi menolong manusia. Dan karena itu Allah yang harus turun menyelesaikan penderitaan dan ketidakmampuan dunia dan manusia lagi. Dan karena itu pula ia memakai cara apa? Cara yang sangat tidak masuk akal bagi dunia ini, yaitu tadi mengosongkan dirinya dan menjadi hamba, bahkan diperlakukan sedemikian rupa sebagai orang yang tidak berarti apa-apa di dunia ini dalam Markus tadi.
Manusia lebih memilih siapa untuk dibebaskan? Barabas. Yang jelas-jelas dalam bacaan kita tadi, dia adalah seorang pemberontak, bahkan pembunuh. Tetapi orang banyak lebih memilih untuk membebaskan orang seperti Barabas daripada orang seperti Yesus yang adalah anak Allah dan adalah manusia dalam kemanusiaannya. Dia mengajar, dia menyembuhkan, dia apalagi yang tidak dilakukan, dia menyelamatkan, dia membangkitkan orang mati. Tapi justru dunia menolak dia, dan dunia memilih Barabas sebagai yang dipilih daripada Yesus. Nah, ini penting sedikit untuk suasana sekarang kita dan beberapa lalu. Makanya hati-hati dengan ada konsep demokrasi, ya. Salah satu konsep demokrasi yang sangat diagung-agungkan itu apa? Apa istilahnya, apa artinya itu? Vox populi, vox Dei. Sering orang mengatakan suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Suara terbanyak itu, ya kan? Makanya pemilihan-pemilihan itu suara terbanyak. Hati-hati. Bacaan kita hari ini mengatakan suara rakyat terbanyak. Jangan-jangan ya? Jangan-jangan justru adalah suara setan. Yaitu apa? Menyebutkan Yesus. Jadi demokrasi sekarang pun yang dijunjung tinggi oleh kita semua, dan itu tidak salah, juga tetap harus hati-hati. Kadang-kadang tidak dapat diandalkan. Justru kadang-kadang suara demokrasi itu adalah suara melawan Allah. Ya, mungkin orang yang cukup serius memperhatikan keadaan politik kita, yang dipilih terbanyak itu suara apa? Betul-betulkah suara rakyat? Atau suara visi? Suara misi? Atau suara apa yang lagi dibuat? Gizi. Betulkah suara rakyat, suara Tuhan? Nah, bacaan kita hari ini mengatakan kalau demikian, tidak ada lagi yang bisa diandalkan di dunia ini yang mampu menyelesaikan masalah kita dan masalah manusia secara sempurna, loh ya. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan di dunia ini. Bayangkan tadi, suara rakyat menjadi suara penyaliban Yesus, yang seharusnya suara rakyat itu adalah memihak kepada suara Tuhan. Kalau orang masih sehat dan dunia ini masih baik, masa sih orang memilih Barabas daripada Yesus? Bahkan saya pernah mendengar anekdot beberapa di hampir setiap tahun 5 tahunan. Maaf ya, sedikit kasar, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Siapapun yang datang di Toraja ini asal pakai uang aman. Mungkin apakah itu suara? Kan kita tadi berbicara suara rakyat itu sebagai suara. Nah, artinya benar bahwa sama seperti yang terjadi juga pada Yesaya. Ketika Yesaya, bayangkan Yesaya dikatakan di situ, setiap pagi-pagi sekali bangun, membaca firman Tuhan, mendengar Tuhan, telinganya diperbaiki oleh Tuhan, suara Tuhan yang menguasai hatinya, suara Tuhan yang dia sampaikan dan dia ajarkan. Tetapi justru ia yang dicela, dibikin menderita sedemikian rupa. Baca kembali nanti kalau pulang bagaimana hanya ayat 4 dan 5 di mana kebaikan dan kehebatan Yesaya, tetapi boleh ke bawah justru Yesaya yang harusnya menjadi panutan justru menjadi sumber hinaan dan terus-menerus dihina. Dan itu lebih konkret lagi di dalam pembacaan kita tentang Yesus yang dipertontonkan secara sederhana melalui orang memilih seorang penjahat daripada orang seperti Yesus yang jelas-jelas
sudah melakukan yang terbaik bagi orang-orang pada waktu itu. Dia memberi makan, dia menyembuhkan, dia membangkitkan, dia mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang membahagiakan. Tetapi justru dia yang diolok-olok. Dan karena itu, marilah kita perlu ingat, ternyata ini juga menjadi pesan kepada kita. Tidak selamanya ketika kita baik-baik itu, ketika kita mungkin pintar, mungkin apa, tidak selamanya orang akan suka. Bahkan tidak selamanya akan lebih baik. Ini akan tertutup kemungkinan justru malah kadang-kadang lebih menderita. Ini pelajaran langsung sederhana kepada kita pada malam ini. Bahwa ternyata kadang-kadang dunia sekitar kita itu sebenarnya sangat jahat. Oleh karena itu jangan terlalu dan hanya terlalu dan hanya mengandalkan apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Tidak selamanya itu justru melakukan yang terbaik dalam pandangan kita. Justru tidak jarang orang baik, orang benar yang justru mengalami penderitaan. Ini pelajaran pertama yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, sebagaimana Yesaya, dan saya kira ini yang sangat penting diasah, penting dikembangkan dalam hidup kita, yaitu apa? Kalau ada orang yang begitu rela menanggung penderitaan sekalipun bukan kesalahannya dia, orang seperti ini kita sebut orang apa? Kalau dunia modern mungkin orang katakan orang gila, bodoh-bodoh. Ini perlu dilatih. Salah satu adalah kita butuh untuk belajar terus-menerus bersabar. Nah, ini kesabaran, terutama orang muda ini sudah banyak sekali yang tidak sabar sekarang. Itu sebenarnya akibat dari permainan gadget. Salah satu penyebabnya. Karena di gadget itu seolah-olah semua gampang kan? Apa istilahnya sekarang itu? Tanya Google. Google menyelesaikan semuanya. Padahal belum tentu. Dan itu salah satu bisa menolong kita untuk tidak sabar, tidak berjuang untuk mencari sendiri, tetapi selalu tergantung kepada teknologi dan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, coba bayangkan kemampuan dari Yesaya tadi menahan kesabarannya, ketabahannya, dan tentu sebenarnya terutama ketaatannya dan kesetiaannya kepada Allah yang adalah sumber pertolongan baginya. Jelas dalam ayatnya yang itu, karena aku tahu bahwa Allah sudah mendekat dan sedang akan menolong saya. Karena itu akan tabah, akan sabar, akan taat, akan tekun, akan setia menantikan tindakan dan perbuatan Allah yang turun dari surga memihak orang-orang yang benar. Nah, saya kira ini hal kedua yang perlu diasah dan dikembangkan dalam hidup kita, yaitu bagaimana terus-menerus latihan untuk bersabar, latihan untuk tabah, latihan untuk taat, bahkan kalau perlu juga latihan dalam penderitaan. Karena ternyata jalan kemenangan yang ditempuh Yesus justru tidak dengan jalan-jalan kemuliaan, tetapi jalan-jalan penderitaan. Tidak berarti bahwa orang menderita pasti lebih baik. Tidak selamanya. Tidak jarang justru dalam penderitaan kita menjadi membabi buta dan melakukan segala yang buruk. Tapi yang mau dikatakan adalah penderitaan itu bisa sebagai salah satu cara Allah justru untuk mendidik kita.
menyampaikan salah satu informasi dari sejarah. Ternyata ada yang tahu Oprah Winfrey. Itu seorang yang anak tidak jelas orang tuanya, penuh penderitaan, tapi dengan ketabahan dan keyakinan dia menjadi orang yang sangat hebat. Salah satu orang yang sangat hebat di bidang pertelevisian. Orang justru pemimpin dunia antri untuk diwawancarai, sementara orang televisi setengah mati cari siapa yang mau diwawancarai. Dan juga sebenarnya ada data, kalau tidak salah pemimpin dunia besar itu kurang lebih 21% di antaranya berasal dari keluarga-keluarga yang sangat sederhana. Dan karena mereka sangat bekerja keras, sangat berlatih, sangat tabah dan sangat tekun dalam hidupnya, sehingga dia perlahan dari penderitaan, ketaatan, ketekunan dan kesetiaan, perlahan dia bangkit. Nah, oleh karena itu bagian akhir daripada seluruh peristiwa di minggu ini adalah penyaliban Yesus, dan itu adalah justru jalan yang dipakai Allah untuk menebus dan menyelamatkan manusia, karena cara lain tidak bisa lagi. Tahu apa cara orang Toraja untuk mencoba melepaskan diri dari penderitaan dan dari kematian, untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih baik? Pakai darah apa? Pakai darah kerbau kan dalam konsep itu. Bagaimana bisa manusia yang berdosa kerbau yang dipakai itu menggantikan? Makanya karena manusia yang sesat dan manusia yang mati dan berdosa, maka untuk menebus manusia harus dengan manusia. Tapi karena semua manusia berdosa, maka sesama manusia tidak bisa saling menyelamatkan, kecuali manusia yang tidak berdosa, yang dikorbankan untuk menebus orang yang berdosa. Karena itulah untuk menyelamatkan dan menebus manusia hanya mungkin kalau anak Allah yang jadi manusia seperti kita dan tidak berdosa, itulah yang mampu dapat menjadi penebus dan penyelamat. Sesama manusia tidak bisa saling menyelamatkan karena semua manusia berdosa. Dan karena itu juga tidak akan ada apapun di dalam dunia ini yang sungguh-sungguh dapat menolong dan membebaskan kita dari penderitaan, karena salah satu akibat utama penderitaan adalah akibat dari dosa. Maka Allah membereskan dosa supaya penderitaan-penderitaan yang lain perlahan-lahan dapat dihadapi dan dapat diselesaikan, baik oleh orang percaya bersama-sama dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu, marilah ke depan banyak prediksi krisis masih akan berlanjut. Dolar sudah berapa sekarang? Harga sudah mulai merangkak dan mungkin masih akan melompat naik, ya. Dan masalah kemanusiaan masih akan banyak. Persoalan kita masih akan banyak, termasuk persoalan-persoalan kebutuhan hidup dan kebutuhan kita setahun ke depan. Tapi Bapak Ibu, berbahagialah kita bahwa ternyata di dalam dunia ini bukan itu penyelesaian, tapi kita akan dibela oleh yang dari atas yang maha tinggi, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Itulah yang akan memampukan kita melewati dan menjalani krisis-krisis yang masih akan terjadi. Orang beriman tidak terutama, saya dan Bapak Ibu tidak terutama hidup dari apa yang ada di dunia ini. Walaupun itu penting,
Walaupun itu perlu, tapi bukan segala-galanya. Kalau dunia ini krisis, bukan berarti bahwa ekonomi dan akan ada orang yang akan menyelamatkan kita. Dan tentu kita sangat berharap ada. Dan itu dalam hal ini kita percayakan kepada pemerintah kita, kepada para ahli, dan kepada kemampuan kita untuk dengan penuh ketabahan, penuh kesabaran, penuh sebenarnya salah satu aspek di sini adalah latihanlah terus-menerus menjalani jalan hidup yang dalam bahasa gereja ugahan. Mari kita latihan dalam ketabahan, kesabaran, kesederhanaan, sambil menantikan kepastian bahwa yang dari Maha Tinggi akan memihak kita, akan merangkul kita, dan akan membebaskan kita, dan akan bersama-sama dengan kita untuk melewati masa-masa krisis yang akan datang ini. Nah, hanya dengan cara itu kita sungguh dapat melihat lagi bagaimana nanti peristiwa Paskah akan semakin konkret bagi kita. Allah sungguh telah sedang dan akan memihak kepada kita untuk menghadapi apapun keadaan, seberat apapun krisis-krisis yang akan datang. Tetapi dari pihak kita juga memang seperti tadi, kita dituntut untuk apa? Belajar sabar, belajar taat, belajar tekun, belajar hidup sederhana. Bahkan sebenarnya dalam masa-masa Prapaskah ini salah satu di pembukaan minggu Prapaskah kemarin, salah satu yang diusulkan di situ adalah berani hidup, menjalani hidup berpuasa. Ya, kalau selama ini 3 kali makan dan karena lain dan satu kali makan, jangan takut, itu latihan berpuasa supaya jangan semakin menderita, tetapi justru siap untuk jadi latihan untuk sebenarnya dalam tanda petik latihan menderita. Nah, kalau ini kita bisa nikmati, kita pastikan, apalagi kita tahu seperti bacaan seperti Pemazmur tadi, saya tadi, tapi memang ada syarat tambahan di situ. Gantungkanlah hidupmu kepada Allah. Bukalah telingamu, bukalah matamu dan bacalah dan dengarkanlah firman hidup itu. Dan berbuatlah dia dan biarkanlah dia membentuk kita dari waktu ke waktu, sehingga kita dikuatkan dan dimampukan menjalani dan menghadapi seberat apa dan sesulit apapun krisis kehidupan yang masih akan terjadi dalam hidup kita sesuai dengan keberadaan masing-masing. Dan saya kira inilah satu berita penting bagi kita. Allah akan memihak pada orang yang taat, orang yang tekun dan mengandalkan serta terus-menerus menantikan pertolongan dari Dia yang adalah pemilik dunia dan pemilik surga. Selamat menyongsong dan menjalani kepemihakan Allah. Percayalah, setiap saat, terutama di dalam masa-masa kesulitan, masa-masa krisis, yakinlah Tuhan sedang berkarya untuk kita. Tetapi juga di dalam masa-masa sukses, jangan sampai kita lupa dari mana pertolongan sebelum kita mencapai titik-titik sukses. Karena dalam kenyataan di dunia banyak orang justru jatuh di dalam kesuksesannya. Karena di dalam kesuksesannya dia menjadi bongkar, dia menjadi sombong, lalu tidak lagi mengabaikan pertolongan sesamanya manusia, pertolongan terutama pertolongan Allah. Dan seorang teolog pernah menggambarkan, ketika saya dan Bapak Ibu dalam krisis, adakah di sini yang ada krisis? Pasti ada masalah kita masing-masing. Ketika kita duduk dalam masa krisis itu, katanya Yesus di dalam Roh Kudus sesungguhnya ada di samping kita. Anakku, bertahanlah, aku ada bersama engkau.
besok, lusa, minggu depan, bulan depan, krisis ini kita akan lewati bersama. Dan karena itu, jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut. Apalagi frustrasi dalam menghadapi krisis itu sejauh mengandalkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, ketika kita sukses katanya, Ia ada di samping kita mengatakan, hai anakku, apa yang engkau peroleh sekarang belum berarti apa-apa jikalau engkau masih setia berjalan bersama aku. Akulah pemilik dunia, sedang menyediakan bagimu. Hadapilah besok, lusa, berkat-berkatku masih tersedia bagimu. Betapa hebatnya Allah yang memihak dari surga bagi saya dan Bapak ini. Selamat menikmati keberpihakan dan perlindungan Allah serta pertolongan Allah. Jalani krisis dan sukses di dalam ketaatan hanya kepada Dia sumber kehidupan yang disalibkan yang telah disalibkan dan Dia bangkit untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan dunia ini. Amin.